Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya bisa, Bu. Oke. Bu Dewi, ngapunten untuk waktunya Bu Dewi tadi, Bu Dewi. Saya Sepertinya tertinggal tadi, Bu Dewi. sepertinya 1 CGP tadi 15 menit, terus ada kayak kita ngisi refleksi itu 10 menit gitu, Bu. Terus habis itu kita bahas lagi di board besar. Sepertinya kayak gitu tadi. Berarti tidak seperti kemarin nggih, yang full 30 menit itu nggih. Saya kira juga 30 menit. Persiapkan ngomong apa. Nah nggih. Berarti ini 15.36 nggih. Di Bu Dewi pukul berapa? Di saya 15.36. Sama nggih, 15.36 berarti sampai 16.06 nggih. Iya, berarti totalnya kita nanti 40 menit di call. Tidak. Tidak 30 ya, Bu? 30 sama 10, Bu. Oh, 30 sama 10. Berarti Iya, jadi 40. 16. Terus 16 sampai 16 30 46. Jadi 16 56 nggih Bu Dewi nggih. Nggih, saya nggak ngitung ini. Nggih, soalnya Nggih, njenengan mawon. nanti tidak terlewat. Oke, Oke, berarti 15.36 sampai 15. Bu Dewi dulu nggih, monggo Bu Dewi. Berarti Bu Dewi yang saya kuncinya. ujinya. Dengan coach-nya. Nggih. Sudah. Nggih. Monggo Bu Dewi. Nggih, langsung mawon nggih. Assalamualaikum Bu Nimas. Waalaikumsalam Bu Dewi. Bolehkah saya minta waktunya sebentar? Ada sesuatu hal yang ingin saya ceritakan tentang kejadian saya saat pembelajaran kemarin kepada Bu Nimas. Oh, nggih. Boleh Bu Dewi, monggo. Apa yang mau Bu Dewi ceritakan kepada saya? Iya, terima kasih Bu. Begini Bu, kemarin itu saya mengajar di kelas saya. Kebetulan kemarin itu saat pelajaran IPS, mata pelajarannya tentang negara anggota ASEAN. Awalnya saya menjelaskan tentang 5 negara pendiri ASEAN, kemudian saya lanjutkan hingga sampai 10 negara ASEAN selesai. Memang kebetulan materinya saat itu sangat banyak sekali. Nah, di akhir pembelajaran, di situ saya menemukan siswa saya itu tampak bingung, seperti nggak tertarik sama materi yang saya sampaikan tadi, Bu. Oh, begitu nggih Bu. Nggih. Kemudian materi yang disampaikan tadi itu apa yang membuat bingung? Apa hambatan yang menyebabkan murid-muridnya Bu Dewi itu bingung pada materi yang disampaikan Bu Dewi? Iya. Yang hambatan yang saya rasakan, memang materi di pelajaran IPS di kelas 6 itu Bu memang banyak, apalagi tentang negara-negara ASEAN. Nah, jadi saya tuh seperti mengejar materi itu harus habis, harus selesai gitu. Sehingga mungkin di situ murid-murid agak campur aduk antara di situ kan terdapat 10 negara. Mungkin di situlah anak-anak jadi bingung. Seperti itu, Bu. Nah, pada saat Bu Dewi mengajarkan materi di kelas mata pelajaran IPS, apa saja sumber belajar yang Bu Dewi gunakan di kelas? Iya, kebetulan Bu, saat itu saya menggunakan buku tema yang ada di mejanya anak-anak. Itu saya pakai buku tema, terus saya tambahkan dengan gambar-gambar pendukung untuk materi ASEAN.
Kemudian dari sumber belajar tersebut, dari gambar-gambar pendukung yang Bu Dewi gunakan itu menurut Bu Dewi itu apa kelebihan dari sumber belajar yang tadi, Bu? Nah, menurut saya di awal karena kelebihannya itu karena setiap siswa itu memegang satu buku. Saya berpikir bahwa dengan memegang buku sendiri-sendiri itu anak-anak bisa fokus terhadap materi yang saya berikan. Seperti itu, Bu. Kemudian, menurut Ibu, apakah penggunaan sumber belajar tersebut, buku tema tersebut itu bisa atau mampu mengeksplorasi pemahaman murid-murid Bu Dewi di kelas terhadap pelajaran yang Bu Dewi ajarkan tadi? Nah, setelah kejadian tadi itu Bu, yang anak yang tidak minat, saya rasa untuk buku paket saja, buku tema saja itu kurang bisa mengeksplor pemahaman siswa. Jadi mereka kayak merasa bosan seperti itu, kurang menarik lah artinya pembelajaran saya saat itu. Mungkin saya akan kedepannya lagi, saya akan menambahkan dengan media tambahan yang menarik bagi mereka. Saya akan mencari media yang cocok bagi mereka. Oh, begitu. Nggih, Bu. Saya setuju dengan pendapat Bu Dewi tentang menambahkan media yang menarik khususnya pada materi IPS tadi. Nah, dengan media tersebut pasti akan menarik perhatian murid-murid di kelas ya, terutama anak-anak SD. Kalau ada gambar yang berwarna, mereka pasti akan antusias. Iya, benar, Bu. Rencana saya akan membuat media itu seperti sebuah permainan. Jadi saya buat anak-anak itu di kelas buat kompetisi kuis lah intinya, membuat kuis. Jadi anak-anak akan saling berkompetisi untuk mendapatkan nilai yang bagus dengan media saya tadi. Selanjutnya, Bu, setelah menggunakan media dengan handphone, kemudian ada aplikasinya, bagaimana cara Bu Dewi untuk memberitahukan kepada anak-anak? Mungkin kan ada beberapa anak-anak yang belum mahir karena tidak terbiasa menggunakan handphone, ya kan? Di sekolah kan biasanya tidak boleh membawa HP, gitu Bu. Iya, memang karena sebagian anak juga memang tidak boleh karena itu mengganggu pembelajaran. Tapi saya yakin separuh dari murid-murid saya itu di rumahnya selalu memegang HP. Nah, ini rencana saya itu satu kelompok saya beri kesempatan satu atau dua anak saja yang memang mahir menggunakan HP dan handphonenya itu memiliki kapasitas yang cukup untuk aplikasi pembelajaran yang saya berikan nanti. Oh, bagus sekali, Bu. Berarti menggunakan metode kuis pada Iya. saat penggunaan media tersebut. Kapan rencananya, Bu, akan Bu Dewi terapkan di kelas itu? Nah, rencananya setelah saya selesai membuat medianya, kemudian membuat rencana pembelajarannya, akan saya laksanakan di akhir minggu ini, Bu, minggu-minggu ini karena memang kebetulan di awal bulan Desember itu anak-anak akan menghadapi ujian akhir semester 1. Nah, sebagai bekal juga anak-anak untuk belajar atau pendalaman materi dalam menghadapi ujiannya. Bagus sekali, Bu, rencananya. Kemudian mudah-mudahan yang Bu Dewi rencanakan bisa berhasil dan anak-anak menerima di kelas. Nanti kalau sudah berhasil akan berlanjut ke mapel-mapel selanjutnya. Karena kan ini rencana untuk mata pelajaran IPS saja ya Bu ya. Sementara ini. Insya Allah seperti itu. Nah, berarti nanti apabila itu berhasil, berarti akan berlanjut ke mata pelajaran selanjutnya. Kemudian Bu,
komitmen Bu Dewi terhadap rencana yang Bu Dewi buat tadi itu seperti apa? Nah, komitmen saya akan mencoba membuat media yang menarik pada pembelajaran-pembelajaran tertentu yang biasanya materi itu membuat anak-anak bosan atau tidak tertarik. Nah, agar mereka itu merasa bahwa materi yang saya sampaikan tadi menjadi menarik. Kadang kan memang ada beberapa materi itu yang tidak disukai atau dibenci sama anak-anak. Nah, disitulah saya yang akan membuat media yang menarik minat mereka. Waduh, bagus sekali Bu komitmennya. Saya sangat mendukung Bu Dewi. Semoga semuanya bisa berjalan sesuai rencana, sesuai harapan, dan yang jelas berhasil. Iya, Karena terima kasih. indikatornya dari komitmen itu kan ada kesungguhan dan pada akhirnya akan berhasil. Kemudian siapa yang nanti akan membantu Bu Dewi dalam menjalankan komitmen itu? Tentunya yang pasti bila di sekolah itu saya selalu akan diingatkan oleh yang pertama itu kepala sekolah melalui supervisinya, kemudian melalui rekan-rekan yang dengan kadang tanpa sengaja duduk-duduk itu bercerita seperti itu, Bu. Kemudian saya juga akan membuat catatan untuk diri saya sendiri, ini yang harus saya lakukan, ini yang akan saya lakukan, seperti itu. Oke, mantap sekali Bu. Betul, karena dengan adanya catatan kecil, kita bisa menuliskan refleksi, kita bisa menuliskan kelebihan kita, kekurangan kita, dan otomatis nanti dari refleksi tersebut akan ada tindak lanjut ke depannya apa yang nanti akan kita lakukan. Iya, terima kasih, Bu. Untuk aplikasinya apa sudah dibuat Bu Dewi? Atau mungkin baru sekedar apa Bu rancangan atau memang sudah ada? Nah, saya sudah punya gambaran, Bu. Untuk aplikasinya, anak-anak saya minta untuk download QR Code, jadi nanti saya buat soal itu menggunakan QR Code. Jadi anak-anak bisa men-scan kode yang ada di kertas yang sudah saya siapkan. Jadi sepertinya mereka akan ambil satu kertas, terus di-scan, di situ sambil bermain aplikasi, juga di situ tampak soalnya apa, kemudian mereka menjawab dari soal yang ada di situ dengan gambar-gambar yang menarik. Saya mau tanyakan Bu, misalnya ini kan otomatis anak-anak kan membutuhkan kuota internet nih atau wifi ketika mereka mengerjakan. Apabila nanti misal padam listriknya. Biasanya kalau padam itu semuanya padam, Bilang, termasuk wifi-nya, internetnya pun misalnya kuotanya anak-anak itu di data HP itu tuh biasanya juga terganggu. Nah, untuk menyiasati hal tersebut, nah mungkin Bu Dewi ada rencana B, misalnya itu terjadi itu seperti ya, apa? rencana B yang akan terjadi seperti itu saya buat soal itu saya tulis di belakang kodenya. Jadi saya buat kertas sendiri. Jadi nanti itu saya membuat seperti kayak monopoli itu, Bu. Jadi di dalam itu ada peta ASEAN, negara-negara ASEAN, luarnya itu adalah ikon-ikon negara-negara ASEAN. Kemudian anak-anak berjalan pakai misalnya ada yang saya buatkan bentuk mainan kecil-kecil itu berjalan pakai dadu dilempar, nanti berhenti di ikon apa, negara apa, mereka ambil soal, kemudian kalau memang mati lampu, ya memang soalnya harus dari saya, nanti saya buatkan soal lagi seperti itu. Jadi tetap permainannya tetap berjalan pakai monopoli tadi. Cuma perbedaannya mungkin dari soalnya saja yang tidak lagi pakai aplikasi karena HP-nya tidak mendukung. Iya, betul. Nah, kemudian ini alternatif lagi. HP-nya, gawenya anak-anak mungkin ada beberapa yang mendukung, ada yang tidak. Misal RAM-nya itu
tidak bisa membaca atau mungkin kelebihan. Nah, otomatis ini aplikasi ini harus diinstal dulu atau tidak, Bu? Iya, Bu, harus diinstal dulu di HP-nya anak-anak. Karena jika sudah diinstal itu kita masuknya lebih ringan daripada langsung buka di Google, itu kadang nyantol. Memang kadang HP-nya anak itu kan HP biasa. Nah, itu alternatifnya ya punya saya yang dipakai, pakai gurunya tapi bergantian dengan kelompok satu dengan kelompok satunya lagi saling bergantian. Nggih. Atau mungkin di prasarana-prasarananya di sekolah, Bu, bisa digunakan seperti ANBK itu. Kalau NBK kan masih pakai laptop biasa itu, Bu, tidak bisa pakai QR kode. Scan-nya yang sulit, ya, yang mudah itu pakai HP bisanya Nana. Oh, berarti lebih mudah dan lebih praktis menggunakan HP nggih. Iya, betul. Karena kalau laptop kan kadang mereka paling bisa pakainya dulu kan hanya masih ANBK saja. Jadi penggunaan di rumah yang paling sering itu mereka menggunakan HP. Jadi saya memanfaatkan apa yang sering dipakai anak-anak itu. Oh, nggih. Luar biasa sekali Bu Dewi. Jadi selain Bu Dewi itu berkomitmen membuat satu media yang menarik untuk siswa pada mata pelajaran IPS, kemudian sudah membuat aplikasi karena tidak mudah Bu untuk membuat aplikasi, butuh waktu. Kemudian beliau juga sudah merencanakan bagaimana seandainya jika rencana A itu tidak berhasil, Bu Dewi sudah merencanakan rencana B sehingga pada saat nanti Bu Dewi terapkan di sana, apapun yang terjadi di kelas, Bu Dewi sudah mengantisipasinya dengan baik. Sungguh luar biasa, mantap. Semoga berhasil ya Bu dan lancar, tidak ada halangan apapun. Iya, Bu. Terima Untuk kasih. tindak lanjutnya selain di pelajaran IPS, mungkin Bu Dewi mau menerapkan ini di pelajaran apa, Bu? Untuk QR kode ini sementara saya masih punya idenya di IPS, Bu. Tapi kalau yang untuk matematika itu memang pelajaran yang katanya anak-anak sulit, padahal itu tidak. Saya selalu bilang matematika itu tidak sulit. Itu saya menggunakan media yang lain. Jadi media itu setengah bermain seperti itu. Tetap anak-anak akan tetap bermain dengan media-media yang akan saya pakai. Seperti kalau bahasa Jawa itu biasanya saya menyiapkan model-model pewayangan seperti itu dan banyak lagi. Dibuat apa, Bu? Nanti samakah dengan aplikasi yang tadi itu, Bu? Kalau yang untuk aplikasi tidak, itu masih banyak menggunakan gerak siswa. Jadi anak-anak yang aktif menggerakkan, memindahkan. Saya bentuk seperti mainan kecil. Saya buat dulu yang di matematika itu Bibuwoci, jadi ada bentuk boneka kelinci sama boneka wortel. Itu anak-anak suka. Dalam materi bilangan bulat positif negatif itu mereka bermain akhirnya tahu perbedaan negatif dan positif. Oh, mantap sekali Bu Dewi. Ada lagi yang bisa atau ingin Bu Dewi sampaikan sebelum kita refleksi? Itu sepertinya itu masalah saya, Bu. Iya, maksudnya ke depannya nanti Bu Dewi sekarang di posisi sekarang ini ada di misal Bu di skala itu Bu Dewi ada di posisi berapa? Katakan yang paling mudah dari angka 1 sampai angka 10 itu pada saat Bu Dewi menerapkan itu Bu Dewi ada di angka berapa dan seperti yang tadi Bu Dewi katakan komitmennya Bu Dewi itu nanti saya harus berada di angka berapa setelah ini begitu Bu. Nah, setelah saya melakukan pembelajaran dengan media saya tadi yang pakai monopoli ASEAN tadi, saya berharap nanti saya bisa
dari sebelumnya yang cuma pakai tema itu di angka 5, saya akan berjalan ke angka 9, Bu, kalau bisa 10. Oh iya, luar biasa, mantap Bu Dewi, betul betul. Karena bagaimanapun juga semuanya harus naik Harus naik naik. selalu positive thinking. Oke, betul betul. Apapun nanti, paling tidak afirmasi kita adalah afirmasi positif begitu. Jadi kita jangan pesimis dulu, optimis, pasti nanti akan berhasil. Ada lagi Ya, Bu Dewi? terima kasih Bu Nimas. Terima kasih atas waktunya yang Terima sudah memberi kasih masukan kepada sama-sama saya. Bu Dewi. Nih, refleksi 10 menit ya Bu? Langsung jenengan mawon Bu, nanti refleksinya setelah itu. Setelah itu, oke. Nanti saya riset dulu ya. Berarti sekarang pukul berapa Bu? 15.56. 15 menit nggih Bu Dewi nggih? Nggih, berarti sampai 16. Barangkali saya terlupa. 16 Ibu. 16. 16 nggih. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Nimas. Maaf mengganggu waktunya kembali Bu Dewi. Kemarin sudah ketemu Bu Dewi nggih, sekarang ketemu lagi. Tidak apa-apa, silakan. Monggo, ada yang bisa saya bantu. Iya Bu, saya mau mencurahkan kembali permasalahan saya Bu. Tidak jauh dari pertemuan terakhir kita Bu. Terkait diferensiasi. Masih diferensiasi karena saya merasa saya belum mendapatkan pencerahan yang maksimal tentang diferensiasi. Jadi begini Bu, sekolah saya kan sudah menerapkan kurikulum Merdeka tahun ini. Kemudian kepala sekolah kami di sekolah saya itu menginginkan semua Bapak Ibu guru pengajar, baik yang kelas 7, kelas 8, kelas 9, itu membuat perangkat yang memuat diferensiasi. Iya. Nah, sedangkan saya sendiri bukan pengajar kelas 7 pada semester ini. Saya pengajar kelas 8 dan kelas 9. Jadi pada saat kepala sekolah menginstruksikan hal tersebut, saya bingung. Saya mencoba bertanya kepada rekan sejawat, sama. Itu pun juga bingung karena kita belum pernah punya pengalaman membuat perangkat diferensiasi, terutama modul diferensiasi. Barangkali Bu Dewi bisa memberikan pencerahan kepada saya. Saya harus melakukan apa, Bu? Saya bingung ini, Bu. Oh, begitu Bu Nimas. Kira-kira apakah Bu Nimas sudah melihat kelas Bu Nimas itu terdapat siswa yang bagaimana saja? Kelas yang akan Bu Nimas ajar. Terdapat Ya. siswa bagaimana saja macam-macam siswanya? Nih, di kelas saya, anak-anak saya itu jelas beragam, Bu. Dari latar belakang yang berbeda, dari bahasa ibu yang berbeda. Karena kebetulan saya mengajar bahasa daerah, otomatis akan sangat tepat sekali ketika pembelajaran diferensiasi itu diterapkan. Tetapi tadi saya bingung, harus saya apakan murid-murid saya? Apakah saya mengelompokkan? Karena saya membaca sekilas kemarin tentang diferensiasi, bahwa diferensiasi itu kan ada kebutuhan belajar yang disesuaikan dengan murid. Guru itu membuat penilaian awal, penilaian awal murid di kelas saya seperti apa. Saya sudah mencobanya Bu, tapi hanya
beberapa saja, untuk beberapa anak saja. Masih sebatas itu, Bu Dewi. Jadi kalau beragam, iya jelas. Tapi langkah apa yang harus saya lakukan itu saya masih maju mundur, masih bingung. Iya. Jadi saya ini memberi masukan saja ya Bu. Mungkin memang kita itu selalu bertemu dengan beragam siswa di kelas. Nah, sampean Bu Nimas juga sudah mengetahui karakter siswa, macam-macam siswanya yang ada di kelas. Jika Bu Nimas sudah mengetahui karakter siswanya, di situ Bu Nimas bisa membuat atau mencari model pembelajaran yang tepat untuk karakter masing-masing siswanya. Jadi misalnya yang kinesis itu nanti dibuat seperti apa, yang visual dibuat seperti apa, atau yang auditory dibuat seperti apa. Dicoba dulu seperti itu, Bu. Oh, nggih Bu, siap. Misalnya ya Bu di kelas 8 karena kepala sekolah itu kan kemarin sempat memberikan kami pencerahan tentang kurikulum merdeka, salah satunya dengan PMM, Bu. Jadi kami diwajibkan begitu istilahnya untuk membuka PMM karena di sana itu banyak sekali informasi terkait kurikulum merdeka. Walaupun bagi kami yang tidak mengajar kurikulum merdeka, kurikulum 13, kami pun diarahkan ke sana. Saya sempat melihat tentang diferensiasi itu, betul yang Bu Dewi katakan tadi ada tiga kebutuhan belajar nggih anak itu yang visual, kemudian auditori, kemudian kinestetik. Nah, dari ketiganya nanti akan dibuat salah satu dari tiga kegiatan, tiga apa ya Bu, yang proses, konten, dan produk ya Bu ya itu ya. Iya. Nah itu. Kemudian rencana saya nanti pada saat saya menerapkan itu di kelas saya itu pada materi iklan Bu, reklame. Mungkin kalau di bahasa Indonesia itu ada reklame. Rencana saya anak-anak itu nanti akan selain saya kelompokkan ya sesuai dengan kebutuhan mereka itu nanti akan saya buat anak-anak ini untuk memilih mereka akan membuat produk iklan itu seperti apa. Tapi sebelumnya saya menampilkan dulu iklan itu apa jenisnya, medianya. Nah, dari situ anak-anak nanti akan memilih. Saya bebaskan anak-anak untuk memilih. Mereka ada di kelompok auditori, ada di kelompok kinestetik, dan di kelompok visual. Begitu, Bu. Sepertinya rencana Bu Nimas itu sudah sangat tepat dan saya pikir juga bagus karena memang kita harus membedakan kebutuhan siswa. Jadi yang kinestetik kan nggak harus melihat saja, bisa memperagakan atau apa. Sepertinya itu sudah sangat memenuhi untuk kegiatan pembelajaran diferensiasi di kelas Bu Nimas. Berarti itu bisa diterapkan di awal karena kan memang itu masih namanya rencana Bu. Namanya rencana kan otomatis belum sempurna. Prakteknya nanti baru kelihatan hasilnya seperti apa karena anak-anak saya kan anak-anak yang luar biasa hebat begitu dan paling tidak dengan adanya diferensiasi tadi anak itu akan tahu dirinya, oh ternyata saya ada di kelompok visual, ada di kelompok kinestetik dan iklannya sendiri nanti akan beragam Bu, bermacam-macam. Jadi tidak hanya satu. Mereka membuat iklan iya, tapi nanti dengan iklan yang berbeda-beda.
Iya, dari kegiatan yang akan Bunimas rencanakan itu seperti membuat iklan dengan berbeda-beda tugas ke anak, itu rencananya dilakukan mulai kapan, Bu? Rencana yang nanti akan saya terapkan itu sebetulnya Bu, sebetulnya itu sebetulnya dan seharusnya itu direncanakan pada semester ganjil ini. Walaupun sesuai materinya itu ada di semester genap. Jadi sebelum saya itu mempraktekannya di semester genap nanti, saya sudah merencanakan di awal di semester ganjil ini. Paling tidak saya bisa bertanya ke teman saya bisa membaca dan mencari tahu di PMM seperti apa, sehingga nanti apabila ada kekurangannya atau yang perlu ditambahi, saya bisa memaksimalkannya sebelum saya terapkan itu di semester genap. Dan saya juga bekerja sama dengan teman-teman yang lain walaupun kami tidak menerapkan kurmer di kelas 8 dan di kelas 9, tapi kami bersama-sama guyup untuk belajar, saling belajar, kemudian membuka PMM karena di sana banyak sekali contoh-contohnya, dan pada saat nanti saya menerapkan di semester genap itu sudah maksimal gitu Bu. Iya, saya kira dengan Bunimas mengikuti alur di PMM itu akan banyak sekali contoh-contoh atau cara-cara bagaimana penerapan media iklannya Bunimas nanti di kelas dengan berdiferensiasi. Saya kira itu sudah bagus sekali Bu yang sudah Bunimas laksanakan. Jadi setelah Bunimas melaksanakan rencana yang sudah dibuat tadi, komitmen apa yang ada pada Bunimas? Nggih Bu, yang jelas komitmen saya ketika saya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, saya tidak setengah-setengah karena mungkin pada saat ini saya tidak mengajar di kurikulum merdeka, saya masih di K13. Tapi dengan komitmen saya belajar membuka PMM, saya bersungguh-sungguh, saya juga bertanya ke teman-teman yang lain, itu membantu saya untuk bersemangat untuk mengembangkan diri saya dan juga murid-murid saya. Karena sebelumnya kan saya mengajar hal yang sama kepada murid saya. Ibarat warna itu saya anggap mereka itu semua merah, semua hijau semua. Nah, diferensiasi ini paling tidak saya berkomitmen diri saya sendiri dan anak didik saya. Saya membelajarkan pembelajaran berpihak pada murid dengan melihat keragaman murid-murid saya, dengan membaginya auditori, visual, kemudian estetik, sehingga kebutuhan belajar murid-murid saya bisa terpenuhi dengan materi iklan tadi, begitu Bu. Dan untuk jangka panjangnya nanti pada saat perayaan belajar, karena kan di kelas 7 itu kan nanti ada P5 nih Bu yang kurikulum merdeka. Nah, yang di kelas 8 dan 9 pun nanti bisa ikut merayakan bersama. Jadi rencana saya nanti komitmen saya bahwa anak-anak ini walaupun tidak mengikuti P5, mereka tetap akan terlibat di sana karena setahun ke depan anak-anak ini kan juga akan mengadakan perayaan belajar, jadi bersama-sama tidak hanya kelas begitu. Nah, jadi intinya itu hasil dari kerjanya anak-anak itu nanti dimasukkan ke P5 untuk perayaan akhir nih, seperti apa panen gitu nih, panen karya kalau di kita. Nggih, Bu, betul sekali karena dengan anak-anak itu membuat sesuatu, membuat karya, pasti akan ada kebanggaan pada diri mereka. Ini hasil karya saya, walaupun itu tidak hasil individu, itu hasil kelompok karena mereka membuatnya itu tidak sendiri. Dan komitmen saya pada saat memberikan materi tersebut juga membelajarkan anak untuk berkomitmen pada tugasnya.
oh ternyata tugas saya ada di auditori, komitmen apa yang akan saya lakukan untuk menyelesaikan tugas itu. Atau nanti setelah tugas saya selesai, ada teman saya ingin meminta bantuan, maka komitmen saya juga membantu teman saya di kelompok lain tersebut. Nah, itu yang perlu saya belajarkan kepada anak. Jadi tidak hanya saya, komitmen saya terhadap materi, tapi juga saya belajarkan komitmen itu kepada anak-anak. Iya, betul Bu. Saya juga setuju dengan pendapatnya Bu Nimas. Apakah nanti dengan metode membagi tugas, membuat iklan itu bisa membuat anak-anak tertarik ya Bu untuk kedepannya mereka akan membuat iklan yang bagus seperti itu? Atau tertarik sama materinya? Untuk ketertarikannya, saya memaksimalkan di medianya. Nah, media apa yang membuat anak-anak itu akan melihat, akan fokus, karena di buku paket pegangan yang ada di perpustakaan, pegangan guru itu yang dipegang ke anak itu hanya sebatas gambar-gambar saja, tanpa gambar itu berwarna dan tanpa gambar itu bergerak. Nah, dari situ saya mengubahnya bagaimana gambar-gambar ini itu bisa bergerak dan bisa berwarna. Belajar dari sekitar, kemudian juga ada dari media digital, YouTube. Di YouTube saya ambil beberapa iklan di sana, dan iklannya tidak berbahasa Indonesia, iklannya berbahasa daerah. Jadi karena ada beberapa daerah berbahasa daerah gitu, jadi saya mengambil beberapa iklan dengan bahasa daerah yang berbeda. Jadi itu nanti akan membuat keragaman materi, keragaman iklan. Saya ingin menunjukkan bahwa ternyata iklan itu tidak hanya berbahasa Indonesia saja, tetapi juga ada yang berbahasa daerah, mungkin ada dengan dialek yang berbeda terutama. Kemudian dari yang gambar tidak berwarna menjadi berwarna, yang tidak bergerak menjadi bergerak, sehingga akan memunculkan ketertarikan terhadap iklan. Anak-anak kan suka sekali dengan yang bergerak, yang berwarna gitu. Jadi dengan memaksimalkan itu, saya mencoba untuk membuat media sehingga anak itu menjadi tertarik. Iya, hebat itu Bu, bagus sekali. Kira-kira untuk mendukung komitmen yang Ibu Nimas buat tadi di awal, adakah orang atau mungkin ide apa agar komitmen Bu Nimas itu tetap terjaga? Untuk mendukung saya, komitmen saya tadi, yang jelas yang paling utama adalah kesungguhan saya, diri saya sendiri yang didukung oleh teman rekan sejawat saya, kami walaupun kami berbeda mapel atau sesama mapel, itu saling mendukung, saling menguatkan bahwa kita bersama berkomitmen sungguh-sungguh untuk menjalankan pembelajaran berdiferensiasi ini. Karena untuk yang di bahasa Indonesia, untuk mata pelajaran bahasa Indonesia itu kan juga ada Bu. Jadi hanya beda bahasa saja, hanya beda bahasa, tapi materinya kan sebetulnya sama. Nah itu akhirnya kita saling mendukung satu sama lain. Oh kalau di bahasa Indonesia seperti ini Bu, kalau di bahasa daerah seperti ini. Nah itu nanti akan saling melengkapi, akan saling mengetahui kekurangan, akhirnya tahu penambahannya ada di mana. Kemudian kepala sekolah juga sudah menjadi pendukung yang utama, karena dia memang menginginkan semua jenjang itu sudah harus menerapkan pembelajaran diferensiasi, walaupun kita menerapkan dua kurikulum yang berbeda. Dan yang terakhir adalah anak-anak di saya, murid-murid saya, support system atau dukungan mereka itu yang nantinya akan membuat komitmen saya pribadi, komitmen kami semua bisa menjalankan pembelajaran itu dengan baik. Iya, tepat sekali itu komitmennya.
Semoga komitmennya nanti bisa berjalan dengan mulus untuk Bunda. Amin, 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 amin. Nah, dari skala 1 sampai 10, Bu, dengan media yang dipakai oleh Bu Nimas tadi yang membuat iklan dengan metode diferensiasi siswa, keberhasilan dari poin 1 sampai 10 yang diharapkan oleh Bu Nimas itu akan mencapai ke nomor berapa? Untuk sekarang ya Bu, untuk sekarang jujur karena di awal itu kan saya bilang sama Bu Dewi kalau saya masih bingung diferensiasi itu seperti apa. Kemudian akan saya apakan murid-murid saya. Kalau pada saat sekarang posisi saya ada di nomor 4 Bu. Gitu. Tetapi setelah saya mulai membuka aplikasi PMM, di sana ada diferensiasi, kemudian bertanya dengan Bu Dewi, pencerahan kepada saya, kemudian teman-teman juga saling berbagi informasi, berbagi pengalaman. Paling tidak nanti ada peningkatan skala tadi. Tapi target saya, Bu, target saya itu 10, Bu, target saya. Maksimal itu 10. Tapi untuk prosesnya, nah itu tadi, saya kembali ke komitmen saya. Ketika saya mentargetkan 10, komitmen yang harus saya buat itu jelas ada, tertata, runtut, sampai akhirnya nanti saya bisa maksimal ada di level skala 10. Begitu, Bu. Nah, berarti hebat itu. Yang memang kita harus selalu berharap sempurna, meskipun kesempurnaan bukan milik kita. Iya, betul. Memang kita harus selalu optimis bahwa kita bisa menggiring anak-anak untuk mengikuti materi kita dengan level yang setinggi-tingginya. Memang saya merasa kalau dengan iklan yang sudah disampaikan Bu Dimas tadi, dengan pembelajaran diferensiasi, juga dengan mengikuti alur PMM, itu saya kira Bu Dimas sudah mempunyai ide yang sangat bagus untuk penerapan pembelajaran bahasa Jawanya di kelas. Semoga saja anak-anak menjadi lebih aktif lagi dengan idenya Bu Nimas yang akan menampilkan karyanya, iklannya itu di P5 atau apa tadi? Kalau di SD itu besar, Bu. Kalau di SMP besar. Mungkin apa namanya? Pameran ya? Bisa Iya, pameran. iya Bu. Iya, iya betul. Pameran, pameran. Nggih, betul. Nah, mungkin di sana anak-anak juga akan lebih semangat lagi. Itu hasil saya ditampilkan di sana. Setelah itu penyemangat bagi anak-anak. Untuk materi iklan di SMP itu, apakah ada termasuk jenis-jenisnya juga masuk, Bu? Karena kalau di SD itu macam-macam, ada yang untuk komersil, ada yang non komersil. Kalau iklan itu berarti yang komersil ya harus bernilai jual. Iya Bu. Nggih, sama. Jadi yang tadi saya sampaikan di awal, saya akan memberikan beberapa iklan kepada anak-anak dari mulai yang tadi bergambar, dari gambar tidak berwarna, kemudian gambar berwarna, gambar bergerak, yang hari jadi bergerak itu bermacam-macam. Ada yang komersil, ada yang layanan masyarakat, kemudian ada yang produk. Tapi saya hanya memilih satu, yang produk saja, Bu. Nah, yang produk itu tadi nanti dibuat 3 tadi, sesuai kebutuhan belajar anak itu. Nah, jadi mereka saya bebaskan untuk memilih yang mana. Auditori ya, visual, ya betul. Dan produknya pun juga saya bebaskan di sana. Tapi produknya itu produk yang mereka pakai sehari-hari gitu. Saya batasi komersil ya produk, tapi yang mereka gunakan sehari-hari begitu. Iya. Jadi intinya anak membuat sebuah iklan produk kebutuhan sehari-hari. Betul sekali. Tindak lanjut dari kegiatan membuat iklan tadi, misalnya setelah dipamerkan, itu
dikemanakan lagi ini? Nih, karena kan nanti ada produknya kan ada beberapa macam Bu. Kalau yang rencana visual itu nanti anak-anak yang di kelompok visual itu akan menggambar menggambar produk iklan produk yang mereka pilih dan gambarnya itu berwarna gitu. Kemudian untuk yang auditori itu saya kondisikan, saya rencanakan nanti anak itu kan seperti podcast Bu, yang kayak ala-ala anak-anak sekarang gitu ya podcast. Jadi bersuara saja. Jadi mereka akan saling berlempar-lempar suara dengan suaranya itu. Mereka seperti iklan radio mungkin Ibu kalau dulu itu seperti iklan radio. Nah, yang terakhir yang kinestetik itu mereka memperagakan. Nah, produk itu kemudian direkam. Nah, pada saat hasil dari hasil belajar yang berupa iklan itu tadi ketika dipamerkan itu motivasi. Saya berharap nanti ada motivasi dari anak-anak lain terutama yang belum pernah melakukan itu. Ternyata materi ini bisa dibuat menarik, materi ini bisa dibuat tidak seperti belajar, tapi seperti bermain, begitu. Dan mereka melakukannya di lingkungan sekolah. Dan tidak hanya untuk iklan saja ya Bu, rencana jauh ke depan itu tidak hanya saya gunakan untuk iklan saja, tapi untuk sementara ini di waktu dekat ini baru materi iklan. Iya. Saya merasa idenya Bu Dimas itu sudah sesuai dengan keinginan kepala sekolah tadi yang mewajibkan gurunya untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi, dan itu sudah cocok. Semoga nanti Bu Dimas menjadi guru yang selalu dirindukan sama murid-muridnya di sana. Terima kasih Bu Dewi, semoga ya, karena anak-anak saya luar biasa, memang hebat. Nah, jadi memang butuh kekuatan juga yang luar biasa karena belum pernah melakukannya menjadi belajar pernah itu tidak mudah. Okay. Nah, ada saling kerjasama nanti di sana. Ya. Gitu ya, Bu Dewi. Iya. Terima kasih Bu Dewi sudah mendengarkan cerita saya. Semoga tidak bosan ya Bu. Tidak, kita kan selalu berbagi. Jadi apa saja yang bisa dibagikan. Betul sekali. Semoga dukungan dari Bu Dewi juga nanti memberi semangat kepada saya untuk lebih baik dan lebih baik. Iya. Baik, nah selanjutnya kita bisa membuat refleksi. Iya Bu. Dari Bu Dewi dulu mungkin. Saya buka dulu filenya. Berdasarkan lembar kemarin ya Bu? Iya, saya kok bilang. Iya Bu. Sebelum ke lembar itu Bu, apa saya dulu Bu Dewi? Iya boleh, silakan Bu. Saya masih mencari nih. Yeah. Pakai laptop satunya. Sudah ketemu? Saya pakai dua ini. Tadi Bu, ketika saya kirimi? Sudah. Gitu. Untuk yang refleksi saya. Apa kelebihan saya dan apa kekurangan saya Bu waktu tadi saya menjadi coach Dewi. Nah, saya kuncinya ya. Kelebihannya Bu Dimas tadi sudah memberi masukan kepada saya. Terus mengajak saya itu untuk berpikir ke depan, itu rencana agar lebih baik lagi pembelajaran saya, karena siswa saya tadi yang memang bosan kalau
mendengar gurunya selalu berceramah itu tadi. Akhirnya saya berpikir ke depan bagaimana ya biar tidak bosan gitu. Dengan masukan-masukan dari Bu Nimas itu akhirnya saya menemukan ide, oh ya dibuat ini biar nggak bosan seperti itu. Bisa ide-idenya masukan dari Bu Nimas itu saya kira bisa menumbuhkan ide saya. Jadi bunga itu mekar gitu. Wah, nggak mekar. Glowing ya Bu, kalau saya glowing. Oh gitu ya. Ya, pencerahan. Ini saya mau ngecas ini Bu. Iya Bu, apa Bu sambil ngecas. Apa yang harus diperbaiki Bu dari saya Bu? Yang harus diperbaiki dari Bu Nimas itu sebenarnya sudah menurut saya sudah bagus semua, cuma apa ya, mungkin ditingkatkan misalnya Bu, hal-hal apa mungkin saya terlalu cepat atau suara saya tidak terlalu jelas. Iya, kalau dari saya tidak terlalu banyak Bu, sudah bagus, cuma terlalu kadang kalau bicara itu agak kecepatan gitu loh. Oh, cepetan. Itu terlalu cepat ya, Bu. Slow ya, jadi kadang mikirnya apa ya tadi ya gitu. Oh. Iya. Nih, apa lagi? Berarti hanya itu tadi ya. Kurangan saya. Mungkin kalau lebih slow enak. Iya betul Bu. Terlalu. Untuk bahasanya bisa dipahami nggak Bu? Saya Bu. Bisa Bu. Saya kira untuk bahasa Bu Nimas itu sudah sesuai karena memang guru bahasa, tapi bahasa Jawa. Sudah pas untuk bahasanya ya. Untuk tidak pakai bahasa Jawa tadi ya. Kalau ya, pakai bahasa Jawa, saya yang nggak ngerti. Iya Bu, jangan. Sudah. Apalagi Bu? Apa tentang saya Bu? Kekurangannya, kelebihannya, yang ditingkatkan, yang dikurangi. Mungkin tadi itu tadi ya. Terlalu cepat tadi ya. Saya bicaranya. Iya itu. Terus kadang masih belum fokus Bu, nggak tahu sedang ada repot atau apa di situ ya. Nge, betul. Present. Nama Bu, kehadiran penuhnya masih belum maksimal nih. Masih jalan-jalan tadi. Presentnya belum maksimal. Itu saja Bu Dewi. Itu iya Bu, itu dari saya. Tidak banyak. Sekarang saya biar cepat. Gantian ya. 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 Bu, ingatkan saya untuk waktunya ya Bu. Barangkali saya lupa Bu tadi Bu. Sambil saya menulis ini. Sampai berapa tadi Bu ya? 16. Kita tadi kan 15. 15.36 Bu. Kalau 40 menit itu kurang sebentar kayaknya ya Bu ya. Bentar lagi, mesti agak cepatkan saja. Kalau dari saya Bu, sebagai coachnya Bu Nimas tadi. Sebagai coach. Apa yang menurut Bu Nimas tadi sudah berjalan lancar atau belepotan tadi ya? Jadi coach. Percakapannya sudah lancar Bu, sudah baik, sudah maksimal karena memang sudah mulai terbiasa kita melakukan kegiatan coaching. Cuma ya tadi saya pun juga merasakan kurang berlatih saja, kurang apa Bu namanya Bu, jam terbang istilahnya. Terbiasa untuk melakukan tidak langsung sekali, 2 kali mahir kan tidak bisa Bu. Mungkin itu. Jadi ya, nah itu sama masih nggih. Itu tadi. Saya mungkin ke ini dulu. Yang perlu ditingkatkan saja. Termasuk juga saya. Itu tadi mungkin perlu banyak berlatih.
perlu banyak mempraktekkan kegiatan coaching tadi yang sesuai dengan alur, tirta, dan rasa. Kelebihannya lagi, Dewi sudah memaparkan dengan runtut, dengan jelas, dengan rinci apa yang Bu Dewi tadi sampaikan gitu. Jadi saya sebagai begitu itu merasa menjadi glowing. Kalau tadi Bu Dewi kan mekar ya seperti Iya, bunga, seperti saya bunga. glowing. Jadi saya tercerahkan di sana Bu. Kemudian untuk apa Bu tadi? Kondisinya Bu, presennya saya tadi tampak bagaimana kan? Presennya tadi sudah kalau saya melihatnya sudah maksimal Bu, sudah maksimal. Cuma apa ya Bu tadi ya? Masih apa kalau kalimatnya itu tuh redaksinya itu kalau di saya itu kurang luwes Bu, napa nggih? Masih kaku ya? Ya, betul. Perlu latihan Jadi lagi kayaknya. nggih lah itu tadi. Jadi kurang luwes mungkin nggih ya makanya tadi kita kan jam terbangnya itu belum tinggi jadi masih harus sering Kadang praktek. bingung Bu, mau ngomong apa ya? Lah iya itu Tujuannya masih ke di sini sini, ya. tapi nyambungnya itu gimana ya kalimatnya? Nggih betul betul betul. Nah itu tadi. Hanya itu saja mungkin Bu. Jadi yang ditingkatkan itu hanya sedikit ya tadi itu. Wah, mungkin Berlatih luwes. bicara. Iya. Nanti saya berlatih bicara lagi. Lebih luwes. Mungkin kalau kita bertemu dengan orang yang kita temui setiap hari pasti akan beda Bu dengan kita yang ketemu lewat online ini. Kalau ketemu tatap muka kan pasti akan lebih kelihatan presennya, Ini lebih. Mas. Nggih, Kembali Pak. ke room ya. Oh, nggih, Pak. Yeah. Ya. Tapi sudah selesai kan ini? Sudah Nggih. refleksi, Pak. Sudah refleksi, ya? Pak. Nggih. Ya, kembali ke ya. Sudah 40 menit. Oh, nggih. Sampun ya? Nggih. Sudah nggih Bu Dewi nggih? Nggih, sudah mengucap refleksinya. Nggih. Terima Jadi kasih kita Bu.